Assalamualaikum sahabat langit, terima kasih sudah hadir di video ini. Kehadiranmu bukan kebetulan, bukan sekadar jempol yang nyasar atau rekomendasi dari sistem. Tapi ini adalah bagian dari skenario takdir yang sudah Allah atur sedemikian rupa. Ada sesuatu yang sedang kamu cari, ada sesuatu yang ingin Allah beritahu kepadamu. Dan video ini hanyalah pintu kecil untuk membawamu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kalau hatimu merasa tersentuh sejak awal video ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi saluran energi positif yang akan mempertemukanmu dengan sesama pejuang malam. Pejuang doa, pejuang tahajud. Dan sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan aku bertanya satu hal padamu. Selama ini, saat kamu salat tahajud, surat apa yang kamu baca? Surat yang kamu hafal sejak kecil? Surat yang pendek agar cepat selesai, atau surat yang kamu pilih karena benar-benar menyentuh hatimu? Karena bisa jadi, malam-malam panjang yang kau bangun selama ini belum menghasilkan apa-apa, bukan karena Allah tak mendengar. Tapi karena kamu belum tahu bagaimana cara menyampaikan pesanmu dengan tepat. Tahajud bukan tentang banyaknya rakaat, tapi tentang dalamnya pesan yang kamu kirim ke langit. Dan salah satu bagian terpenting dari pesan itu adalah surat pendek yang kamu baca. Salat tahajud adalah waktu ketika dunia sedang diam, tapi langit sedang sibuk. Semua perhatian langit sedang tertuju kepada bumi. Malaikat turun silih berganti, membawa catatan-catatan doa, tangisan, pengakuan, dan harapan dari para hamba yang masih terjaga. Dan dalam detik-detik itu, surat pendek yang kamu pilih bukan lagi sekadar bacaan. Ia berubah menjadi pesan rahasia, kode langit, dan sinyal yang menggetarkan arasy. Itulah sebabnya, dalam video ini, kita akan membahas 5 surat pendek yang paling dahsyat untuk dibaca dalam tahajud. 5 surat yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga mengetuk pintu langit dengan kekuatan luar biasa. Namun di bagian pertama ini, kita akan fokus dulu pada 2 surat awal yang punya daya spiritual luar biasa, bahkan sering disebut sebagai pelindung utama dari berbagai bentuk kegelapan hidup. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Surat Al-Ikhlas, Pondasi Tauhid di Tengah Malam. Sederhana, pendek, tapi dalam. Surat Al-Ikhlas adalah surat tentang keesaan Allah yang tak bisa ditawar. Di waktu malam, ketika manusia tertidur dalam mimpi dan nafsu dunia, para pencinta langit bangun untuk memperbarui kesetiaan mereka hanya kepada Allah. Surat ini bukan sekadar tentang teori tauhid, tapi tentang deklarasi yang kamu ucapkan langsung dari hatimu. Bahwa kamu tidak berharap pada dunia, tidak menggantungkan hati pada siapapun, dan tidak bergantung kecuali kepada satu zat, Allah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dalam sebuah hadits, disebutkan bahwa membaca surat ini 3 kali nilainya sama dengan menghatamkan seluruh Al-Quran. Tapi lebih dari sekadar pahala, membaca Al-Ikhlas dalam tahajud seperti menyampaikan surat cinta kepada Sang Pencipta, dengan isi yang jelas bahwa kamu tidak ingin apapun kecuali Dia. Bacalah surat ini ketika hatimu sedang remuk, ketika kamu merasa dikhianati dunia. Karena dalam surat ini, kamu sedang menyampaikan kepada langit bahwa kamu tetap setia, bahwa kamu tidak goyah, dan bahwa kamu tetap percaya. Ada kisah seorang ulama yang bertahun-tahun membaca Al-Ikhlas dalam tahajudnya. Bukan karena tak hafal surat lain, tapi karena di setiap ayatnya, ia menemukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyebutnya sebagai surat yang membersihkan hati dari kotoran dunia, seperti hujan yang membersihkan debu dari daun. Jika kamu merasa terhubung dengan surat ini, tulis di komentar, Al-Ikhlas adalah kekuatanku. Siapa tahu dari situ, kamu bisa menemukan teman seperjuangan dalam perjalanan tahajudmu. 2. Surat Al-Falaq, pelindung dari gelapnya dunia. Tidak semua yang mengganggu hidupmu terlihat oleh mata. Ada iri, dengki, sihir, bisikan, dan energi negatif yang masuk ke dalam hidup seseorang tanpa undangan. Dan di saat malam, ketika kamu berdiri sendirian di atas sajadah, Al-Falaq menjadi perisai terkuatmu. Surat ini bukan cuma tentang perlindungan, tapi tentang pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu dari kejahatan malam, dari hembusan hasad, dari kekuatan gelap yang tidak tampak oleh logika. Coba renungkan satu barisnya, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kalimat ini bukan metafora, ini nyata. Ada yang iri kepadamu, ada yang tidak suka melihatmu tenang.
Ada yang ingin merusak hidupmu tanpa kau tahu. Tapi di atas semua itu, ada Allah yang Maha Melindungi. Dan ketika kamu membaca surat ini dalam tahajudmu, kamu sedang mengaktifkan tameng langit. Bukan hanya melindungimu malam itu, tapi bahkan bisa menjadi benteng spiritual selama berhari-hari. Seseorang pernah berkata, siapa yang membaca Al-Falaq dalam tahajudnya dengan penuh rasa takut, maka Allah akan mengirimkan malaikat penjaga bahkan sebelum dia selesai salam. Surat ini adalah doa, tapi lebih dari itu, surat ini adalah perlawanan. Karena di balik lembutnya lisanmu, kamu sedang menyerahkan semua bentuk gangguan kepada kekuasaan langit. Jika kamu merasa akhir-akhir ini banyak gangguan aneh dalam hidupmu, sulit tidur, pikiran tak tenang, atau rezeki seret tanpa sebab yang jelas, maka mungkin surat ini sedang memanggilmu. Dan jika kamu pernah membaca surat ini dalam tangisan malam, tulis di komentar, aku dilindungi cahaya langit. Sahabat langit, 2 surat ini adalah awal. Baru 2 dari 5, tapi sudah membawa kita pada kedalaman yang tidak main-main. Dan ini baru permukaannya, karena di bagian kedua nanti, kita akan membahas 2 surat lainnya yang dibaca oleh Rasul di waktu genting. 2 surat yang bisa mengangkat doa lebih cepat dari yang kita duga. Bahkan salah satunya dikenal sebagai surat pemanggil malaikat rahmat. Surat yang kalau dibaca dalam keadaan menangis, bisa mengguncang langit lebih dari 1000 rakaat biasa. Sebelum kita akhiri bagian ini, yuk kita kuatkan lagi semangat untuk terus menjaga malam-malam kita. Jangan remehkan tahajudmu, jangan sepelekan surat-surat pendek yang kau pilih. Karena di balik bacaan yang kelihatannya ringan itu, ada kode-kode rahasia yang langsung menuju ke hadapan Allah. Dan kalau kamu merasa video ini membuka mata hatimu, bantu sebarluaskan. Bukan untuk mengejar angka, tapi agar lebih banyak orang tahu bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi perjanjian cinta antara hamba dan Tuhannya. Jangan lewatkan bagian kedua, karena pembahasan berikutnya akan membawa kita menyelami surat yang membuat langit merespons lebih cepat dari biasanya. Surat yang bila dibaca dengan niat yang benar, bisa memecah kabut masalah yang selama ini menggantung dalam hidupmu. Terus semangat, sahabat langit. Dan jangan lupa ketik 77 kalau kamu siap menyambut energi positif dari langit malam ini. Sahabat langit, terima kasih masih setia melanjutkan perjalanan ini. Kalau kamu sampai di bagian kedua video ini, maka satu hal pasti, hatimu sedang dipanggil oleh langit. Karena tidak semua orang mau bertahan untuk mendengar kebenaran. Tidak semua orang mau meluangkan waktunya untuk merenung. Tapi kamu ada di sini. Dan itu bukan kebetulan, ini adalah bagian dari kehendak Allah. Mungkin kamu tidak sedang mencari, tapi sebenarnya kamu sedang ditemukan. Sebelum lanjut, yuk kita sama-sama ketik angka 77 di kolom komentar. Sebarkan energi positif, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang nanti akan membaca komentar itu dan ikut merasakan getaran semangat dari pejuang malam seperti kamu. Kita sudah membahas 2 surat pendek sebelumnya, yaitu Al-Ikhlas dan Al-Falaq. 2 surat yang sederhana tapi memiliki kekuatan besar. Keduanya adalah bagian dari senjata langit yang diam-diam membawa perlindungan dan keberkahan bagi siapapun yang melafalkannya dengan khusyuk saat tahajud. Tapi malam belum berakhir, karena langit belum sepenuhnya terbuka tanpa kita menyingkap 2 surat berikut ini. Surat ketiga dan keempat ini memiliki sejarah yang luar biasa. Ada kisah-kisah dari nabi, dari sahabat, dari para ulama, hingga dari orang biasa yang hidupnya berubah hanya karena istiqomah membaca surat ini di sepertiga malam. Kita mulai dari yang ketiga. Surat yang menjadi penawar rasa takut, penenang hati, bahkan menjadi pelita di tengah gelapnya masalah hidup. 3. Surat Anas menutup pintu setan di waktu paling rawan. Saat kamu bangun di tengah malam, lalu mengambil wudhu dan bersujud, sebenarnya kamu sedang masuk ke zona spiritual paling rawan. Rawan, bukan karena berbahaya secara fisik, tapi karena di waktu itu, banyak makhluk tak kasat mata yang juga sedang berkeliaran. Tahajud adalah waktu sakral, tapi iblis dan setan tidak pernah tinggal diam. Mereka tidak gentar oleh rakaat, mereka gentar oleh kesadaran. Dan disinilah fungsi surat Anas menjadi penting. Surat Anas adalah permohonan perlindungan. Bukan dari manusia, bukan dari makhluk gaib biasa, tapi dari bisikan halus yang sering tak terasa. Bisikan itu bisa berupa rasa malas, pikiran buruk, prasangka jahat, niat ria, bahkan rasa putus asa di tengah sujud. Bayangkan, kamu sudah bangun malam, sudah berdiri menghadap kiblat,
Tapi tiba-tiba muncul pikiran, buat apa aku salat kalau masalahku gak selesai juga, percuma berdoa kalau hidup tetap susah, atau aku sudah capek. Itu bukan pikiranmu, itu adalah bisikan, dan satu-satunya cara untuk memutusnya adalah dengan memohon perlindungan. Surat Anas adalah pagar hati. Ia menjaga agar ibadahmu tidak dikotori oleh keraguan dan kegelapan yang datang dari arah yang tak terduga. Rasul sendiri sering membaca surat ini sebelum tidur dan saat sakit. Bahkan dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa beliau membaca Anas bersama Al-Falaq setiap malam sebelum tidur, meniupkannya ke telapak tangan, lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh. Kalau Rasul saja melakukan itu setiap malam, bagaimana dengan kita? Membaca Anas dalam salat tahajud bukan hanya bentuk perlindungan, tapi juga pengakuan bahwa diri ini lemah, mudah terpengaruh, dan hanya Allah yang bisa menjaga kita dari bisikan halus yang menyesatkan. Kalau kamu pernah merasa hatimu kacau padahal sedang ibadah, atau kamu sering kehilangan fokus saat salat malam, maka surat ini bisa jadi jawaban. Tuliskan di komentar, Anas menyelamatkanku, jika kamu merasakan manfaat dari surat ini. Kita saling menguatkan lewat pengalaman masing-masing. 4. Surat Al-Kafirun deklarasi kemurnian niat. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa imanmu goyah? Pernahkah kamu merasa berada di persimpangan antara dunia dan akhirat? Antara ambisi dan keikhlasan, di titik itulah surat Al-Kafirun menjadi kompas. Surat ini pendek, tapi isinya keras, tegas. Surat ini adalah deklarasi, bahwa kamu tidak akan menyembah apa yang orang lain sembah. Bahwa ibadahmu bukan untuk pujian, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mengejar dunia. Ketika kamu membaca Al-Kafirun dalam tahajud, kamu sedang berkata pada dunia, aku bukan bagian dari permainan ini. Aku bangun bukan demi siapapun, tapi karena aku mencintai Tuhanku. Aku tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan. Aku hanya ingin dikenali oleh langit. Surat ini bisa menjadi benteng bagi hati yang mulai terombang-ambing, yang mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain, yang mulai bertanya, kenapa aku susah, padahal aku sudah ibadah. Al-Kafirun menjawab dengan satu pesan, ibadah bukan soal untung rugi, tapi soal cinta yang tak berbalas pun tetap dijaga. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur setara dengan membebaskan diri dari kemusyrikan. Bayangkan, satu surat ini bisa menjadi penyelamat keyakinanmu. Maka ketika dibaca dalam tahajud, efeknya jauh lebih dalam. Ada satu kisah ulama yang luar biasa. Ia selalu membaca surat Al-Kafirun saat salat malam. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab, agar aku tidak pernah lupa siapa Tuhanku, bahkan dalam doa-doa yang paling egois sekalipun. Karena, sahabat langit, kita kadang memohon bukan karena cinta, tapi karena butuh. Surat ini membantu kita kembali ke niat awal, agar salat malam kita benar-benar menjadi persembahan, bukan transaksi. Jika kamu pernah merasa doamu lebih banyak minta daripada syukur, coba baca surat ini dalam tahajudmu malam ini. Dan rasakan bagaimana hati akan terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih tulus. Tulis di komentar, aku milik sang raja, kalau kamu pernah membaca surat ini dengan air mata mengalir. Karena hanya yang pernah merasa jauh dari dunia yang akan benar-benar paham maknanya. Sahabat langit, kita sudah membahas 4 dari 5 surat paling dahsyat yang dibaca dalam tahajud. Dan semuanya saling terhubung, saling menguatkan, tidak berdiri sendiri. Al-Ikhlas menguatkan tauhidmu, Al-Falaq melindungi dari gangguan luar, Anas menjaga dari bisikan dalam, dan Al-Kafirun menegaskan niatmu. 4 lapisan spiritual yang akan membungkusmu di malam-malam sunyi. 4 pelindung yang membuat sujudmu tidak lagi hampa, tapi terasa sebagai perjumpaan. Dan semua ini belum selesai. Masih ada satu surat lagi. Surat kelima, surat yang paling sering dibaca oleh para wali Allah. Surat yang, menurut banyak kisah, bisa membuat malaikat turun dengan membawa doa-doa yang belum terangkat. Surat yang akan kita bahas di bagian ketiga nanti adalah penutup dari perjalanan ini. Dan bisa jadi, surat itu adalah kunci dari semua kegelisahan yang selama ini tidak kau temukan jawabannya. Sebelum kita tutup bagian kedua ini, izinkan aku mengingatkan. Jangan anggap enteng tahajudmu, jangan abaikan surat pendekmu, karena seringkali, yang mengubah takdir bukan usaha keras, tapi doa di malam buta yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, dalam suara yang lirih namun penuh keyakinan. Dan tahukah kamu, bisa jadi, malaikat yang mencatat doa-doamu tadi malam, sedang menunggu satu surat terakhir yang kamu baca.
Satu surat yang akan menggenapkan semuanya. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Di sana, kamu akan tahu bahwa ada surat yang jika dibaca dalam sujud terakhir, bisa menjadi penghapus dosa sebesar gunung. Surat yang menjadi jawaban bagi mereka yang menanti jodoh, rezeki, atau jalan keluar dari hidup yang terasa sempit. Tetap bersama kami di Ilmu Langit. Karena malam belum selesai, dan rahasia langit masih terus dibuka, untuk siapapun yang mau mengetuknya. Ketik angka 77 kalau kamu siap menjemput keajaiban di malam berikutnya. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, surat pendek yang mereka baca malam ini adalah surat yang mengubah hidup mereka selamanya. Sahabat langit, alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan untuk sampai di bagian ketiga dari perjalanan spiritual ini. Terima kasih telah bertahan, mendengarkan, merenung, dan terus membuka hati. Percayalah, keberadaanmu di sini bukan sekadar iseng. Ini bukan kebetulan, tapi sebuah petunjuk dari Allah bahwa kamu sedang diajak untuk naik kelas dalam ibadah. Kalau kamu masih bersama Ilmu Langit hingga bagian ini, itu artinya hatimu sedang digerakkan. Sedang dituntun menuju pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya soal ibadah, tapi tentang bagaimana caranya benar-benar tersambung dengan langit. Yuk, sebelum kita mulai, ketik angka 77 di kolom komentar. Ini bukan hanya sekadar simbol, ini adalah tanda bahwa kamu siap menerima energi positif yang datang dari tahajudmu malam ini. Sebuah cara kecil untuk menyatukan para pejuang sepertiga malam yang sedang berjuang dalam kesepian namun selalu yakin bahwa Allah sedang menyaksikan. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah menyingkap 4 surat pendek yang memiliki kekuatan luar biasa saat dibaca dalam tahajud. Mulai dari Al-Ikhlas yang mempertegas tauhid, Al-Falaq yang menjadi perisai dari kejahatan luar, Anas yang menjaga hati dari bisikan halus, hingga Al-Kafirun yang menjadi deklarasi totalitas kepada Sang Pencipta. Dan sekarang, kita sampai di penutup. Surat kelima, surat yang seringkali diabaikan, padahal kekuatannya luar biasa. Surat yang jika dibaca dalam sujud terakhir, bisa menjadi wasilah terbukanya jalan yang telah lama buntu. 5. Surat Al-Insyirah, surat pengangkat beban hidup. Apakah kamu sedang merasa lelah? Merasa hidup terlalu berat? Merasa beban datang dari semua arah, tapi pertolongan tak kunjung terlihat? Kalau iya, maka surat ini adalah jawabannya. Surat Al-Insyirah adalah surat yang diturunkan bukan di masa kemenangan, tapi di masa terberat dalam hidup Rasul. Surat ini turun ketika segala jalan terasa sempit. Ketika ujian datang bertubi-tubi. Ketika harapan nyaris sirna. Bayangkan, Rasul yang paling dicintai oleh langit pun pernah mengalami fase gelap. Dan dalam gelap itu, Allah menurunkan ayat pembuka, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, tapi janji, sebuah pengingat bahwa setelah setiap kesulitan, akan ada kemudahan. Bukan satu kemudahan untuk satu kesulitan, tapi dua kemudahan untuk satu beban. Maka saat kamu membaca surat Al-Insyirah dalam tahajudmu, kamu sebenarnya sedang menyampaikan isi hatimu yang terdalam. Bahwa kamu lelah, tapi kamu tidak menyerah. Bahwa kamu ingin menyerahkan semua rasa sesak itu kepada langit. Ada seseorang yang bercerita, ia mengamalkan surat ini setiap tahajud selama 40 malam. Sebelumnya hidupnya berantakan, utang menumpuk, rumah tangga retak, anak-anak menjauh. Tapi ia tetap bangun, tetap berdiri, tetap membaca Al-Insyirah di setiap rakaat terakhirnya. Dan di malam ke-41, semuanya berubah. Uang datang dari arah yang tak disangka. Anak-anak yang hilang komunikasi tiba-tiba menelepon. Bahkan istrinya, yang sebelumnya ingin pisah, tiba-tiba datang minta maaf. Kita bukan sedang membahas keajaiban instan, tapi tentang keikhlasan. Tentang bagaimana ketika kamu membaca surat ini dengan sungguh-sungguh, langit pun membalas dengan cara yang luar biasa. Surat ini adalah penghapus beban. Dan saat dibaca dalam tahajud, ia menjadi senjata paling lembut namun paling menggetarkan. Karena bukan sekadar melapangkan dada, tapi juga melapangkan takdir yang selama ini terasa sempit. Coba resapi ayat terakhirnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kalimat ini seolah menegaskan, bahwa harapan bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia, bukan kepada situasi, tapi hanya kepada Allah. Dan ketika kamu yakin, maka langit akan menunjukkan jalan yang bahkan tidak kamu sangka sebelumnya. Jika kamu merasa surat ini menyentuh hatimu, tulis di komentar, aku menitipkan bebanku kepada langit.
Karena saat kamu berani mengakui bahwa kamu lelah, maka pada saat yang sama, kamu sedang membiarkan langit turun untuk memelukmu. Mengapa 5 surat ini bukan sembarangan? Sahabat langit, 5 surat pendek yang kita bahas ini bukan sekadar hafalan anak kecil, tapi kekayaan spiritual yang selama ini disimpan dalam lembaran mushaf. Bukan karena tak berguna, tapi karena belum ada yang benar-benar menggalinya dalam. Kita sering terburu-buru saat tahajud, ingin cepat selesai, ingin segera kembali tidur. Akhirnya kita memilih surat yang paling mudah. Tapi malam ini, mulai sekarang, mari ubah cara pandang itu. Tahajud bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang kesadaran. Saat kamu memilih surat, kamu sedang memilih senjata untuk menyampaikan isi hatimu kepada Allah. Dan 5 surat ini adalah senjata yang telah terbukti sejak zaman Nabi hingga hari ini. Al-Ikhlas menjaga tauhidmu, Al-Falaq melindungimu dari luar, An-Nas menjaga hatimu dari dalam, Al-Kafirun memurnikan niatmu, Al-Insyirah mengangkat beban hidupmu. 5 lapisan cahaya yang bisa kamu gunakan di setiap rakaatmu. Bisa dibaca satu per satu, bisa diulang, bisa disesuaikan dengan kondisi hatimu malam itu. Yang penting bukan seberapa panjang, tapi seberapa dalam kamu merasakannya. Dan jangan kaget kalau nanti kamu merasa lebih ringan setelah salat, lebih tenang, lebih damai, karena memang itu fungsi sebenarnya dari tahajud. Bukan hanya ibadah, tapi terapi jiwa. Bukan sekadar doa, tapi dialog langsung antara hati yang remuk dengan langit yang penuh kasih. Apa yang terjadi setelah ini? Kamu mungkin bertanya, setelah tahu 5 surat ini, lalu apa? Apakah hidup langsung berubah? Apakah masalah langsung selesai? Tidak selalu. Tapi satu hal pasti, hatimu akan lebih siap. Jalanmu akan terasa lebih lapang. Dan kamu tidak akan merasa sendiri lagi. Karena di setiap malam yang kamu isi dengan surat-surat ini, ada malaikat yang mencatat. Ada langit yang mendengar, ada Allah yang menjawab. Mungkin jawaban itu tidak datang pagi ini, tapi bisa jadi, ia sedang disiapkan dalam bentuk yang lebih indah dari yang kamu harapkan. Sahabat langit, jangan pernah remehkan tahajudmu. Jangan anggap kecil surat pendekmu. Karena bisa jadi, 1 rakaatmu malam ini adalah sebab turunnya rezeki untuk keluargamu bulan depan. Bisa jadi, 1 sujudmu di pagi buta adalah alasan langit menghapus musibah yang seharusnya datang minggu depan. Dan bisa jadi, 1 ayat yang kamu baca malam ini adalah alasan Allah memilihmu menjadi hamba yang lebih dekat dari sebelumnya. Pesan penutup untuk para pejuang malam. Kalau kamu sampai di bagian ini, izinkan aku menyampaikan satu hal dari hati terdalam. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu adalah satu dari sedikit orang yang mau membuka hati dan pikirannya untuk belajar mencintai Allah lewat jalan yang paling sunyi, tahajud. Jangan khawatir kalau kamu belum istiqomah. Jangan putus asa kalau kadang bangun, kadang tidak. Terus saja niatkan, terus saja berjuang, karena tahajud bukan lomba, tapi perjalanan. Dan selama kamu masih ingin melangkah, kamu masih di jalan yang benar. Yuk, saling dukung di kolom komentar. Tulis pengalamanmu, tulis surat favoritmu, tulis harapanmu. Karena siapa tahu, lewat 1 kalimatmu, ada orang yang terselamatkan. Ketik angka 77 sebagai bukti bahwa kamu siap menerima energi langit malam ini. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke teman, saudara, atau pasanganmu. Karena bisa jadi, lewat 1 klik itu, kamu sedang membuka jalan perubahan untuk orang lain. Semoga malam-malam kita bukan lagi malam yang sepi, tapi malam yang penuh makna, penuh getaran cinta, penuh pertemuan dengan Sang Pemilik Cahaya. Dan semoga 5 surat ini menjadi teman setia di setiap sujud kita. Sampai waktunya tiba, ketika kita kembali kepadanya, dalam keadaan bersih, tenang, dan penuh cahaya. Sahabat langit, alhamdulillah, kita telah sampai pada ujung dari perjalanan penuh makna ini. Sebuah perjalanan batin yang membawamu menyusuri malam. Bukan sekadar malam yang gelap, tapi malam yang menjadi tempat bertemunya hati yang remuk dengan langit yang terbuka. Dan jika kamu berada di sini, menyimak sampai akhir, maka satu hal pasti, hatimu sedang diberi cahaya. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya dari langit. Cahaya dari cinta yang tak terlihat, namun mampu mengubah cara pandang, cara merasa, bahkan cara kamu berjuang menghadapi hidup ini. Kita mulai konten ini dengan satu pertanyaan. Selama ini, surat apa yang kamu baca dalam tahajudmu? Dan dari situ,
kita menyingkap satu demi satu rahasia yang selama ini sering terabaikan. 5 surat pendek yang ternyata bukan hanya bacaan, tapi kunci. Bukan sekadar hafalan, tapi kekuatan. Al-Ikhlas, surat yang mengakar dalam tauhid, membawa pesan bahwa hanya kepada Allah kita bergantung. Surat ini menjadi fondasi dari segala bentuk ibadah, termasuk tahajud. Membaca Al-Ikhlas di tengah malam adalah seperti berkata kepada langit, "Aku tak ingin apapun, hanya Engkau." Al-Falaq, surat pelindung dari segala bentuk kejahatan yang tampak dan tak tampak. Dibaca dalam tahajud, surat ini menjadi perisai terhadap energi-energi negatif, iri hati manusia, sihir, bahkan kejahatan malam. Anas, surat yang melindungi batinmu, mengusir bisikan setan yang mengganggu niat dan fokus dalam ibadah. Karena kadang, musuh terbesarmu bukan dari luar, tapi dari dalam hatimu sendiri. Dan surat ini, dengan izin Allah, menjadi pelindung paling halus, namun paling kuat. Al-Kafirun, surat yang membersihkan niat, sebuah deklarasi spiritual bahwa ibadahmu murni karena cinta, bukan karena dunia. Di malam-malam tahajudmu yang paling sunyi, surat ini adalah saksi bahwa engkau berdiri bukan untuk siapapun, tapi untuk Tuhanmu. Dan terakhir, Al-Insyirah, surat yang paling menyentuh, yang paling akrab dengan hati yang sedang lelah, yang paling mengerti tentang beban, tentang sempitnya hidup, tentang harapan yang belum juga datang. Surat ini adalah janji bahwa setiap kesulitan akan disusul oleh kemudahan. Bahwa sekeras apapun hidup menekuk pundakmu, selama engkau bersujud, langit takkan membiarkanmu runtuh. Sahabat langit, tahajud bukan ibadah biasa. Ia bukan hanya tentang bangun di sepertiga malam, bukan hanya soal rakaat dan doa. Tapi lebih dari itu, tahajud adalah titik temu antara kehinaan hamba dengan kemurahan Tuhannya. Dan surat-surat yang kau pilih dalam rakaat tahajudmu akan menentukan bagaimana pesanmu sampai ke langit. Karena setiap ayat yang dibaca dengan khusyuk, akan naik ke langit membawa beban-beban yang ingin kamu lepaskan. Setiap kalimat dari mulutmu, akan menjadi pengaduan, pujian, bahkan permohonan yang ditulis oleh malaikat dengan tinta cahaya. Maka jangan remehkan apa yang kamu baca. Jangan asal memilih surat hanya karena hafalannya pendek. Jangan hanya membaca, tapi resapi. Bawa hatimu bersamanya. Biarkan setiap ayatnya menelusup ke dada, membasuh luka yang selama ini kamu sembunyikan. Kalau kamu masih sering bangun malam tapi merasa tahajudmu belum menembus langit, coba mulai dari sini. Perhatikan suratmu, renungkan maknanya, sesuaikan dengan keadaan batinmu, karena surat yang tepat bisa menjadi penghubung tercepat antara doa dan jawaban. Misalnya, saat kamu sedang merasa dunia terlalu sempit dan beban hidup menyesakkan dada, bacalah Al-Insyirah. Ketika kamu butuh perlindungan, pilih Al-Falaq dan Anas. Saat kamu ingin membersihkan hatimu dari niat buruk, bacalah Al-Kafirun. Dan saat kamu ingin mempertegas keimananmu, maka Al-Ikhlas adalah jawabannya. Tahajud itu spesial, bukan karena jamnya, tapi karena niat di baliknya. Dan jika niat itu dibungkus dengan ayat-ayat yang penuh makna, maka tahajudmu tidak akan menjadi ritual kosong. Ia akan menjadi obor yang menerangi jalanmu, bahkan ketika dunia sedang padam. Sahabat langit, izinkan aku bertanya dengan jujur. Apa kamu sedang menunggu keajaiban? Sedang menanti doa yang belum dikabulkan? Atau sedang bertahan di tengah hidup yang terasa tak adil? Kalau iya, maka jangan berhenti. Jangan menyerah, karena bisa jadi, tahajudmu tadi malam sedang dalam proses untuk dijawab. Bisa jadi, surat pendek yang kamu baca semalam sedang diproses oleh langit. Dan siapa tahu, satu rakaatmu berikutnya adalah titik balik dari segalanya. Ingat, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Tidak pernah meninggalkan doa yang disampaikan dalam tangis. Tidak pernah membiarkan sujud malam yang dilakukan dalam kesunyian tanpa balasan yang lebih indah. Jangan iri kepada orang yang kelihatannya hidupnya mudah. Karena kamu tidak tahu, bisa jadi mereka belum merasakan kedekatan yang kamu rasakan saat tahajud. Bisa jadi, justru dirimu yang dipilih untuk lebih dekat, lewat jalan yang lebih berat. Dan jangan kecilkan dirimu hanya karena merasa tahajudmu masih goyah. Karena Allah menilai bukan dari kesempurnaan, tapi dari keikhlasan. Sahabat langit, jika kamu merasa perjalanan spiritual ini memberimu pencerahan, sebarkan ke orang-orang yang kamu sayangi. Jadikan video ini sebagai wasilah. Karena siapa tahu, berkat satu video ini, seseorang tersentuh hatinya untuk mulai tahajud.
Dan setiap rakaat mereka akan menjadi jariah yang mengalir untukmu. Mari kita bentuk lingkaran cahaya. Komunitas malam, komunitas pejuang sunyi, tempat di mana kita saling menyemangati, saling mendoakan, dan saling mengingatkan bahwa setiap sujud tidak pernah sia-sia. Ketik di komentar, aku siap menjemput cahaya langit, jika kamu merasa siap memulai atau melanjutkan tahajudmu dengan lebih sungguh-sungguh. Dan jangan lupa angka 77 sebagai simbol saluran energi positif, dari kamu untuk dirimu sendiri, dan untuk saudara-saudaramu sesama pejuang malam. Akhir kata, tahajud itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untukmu, untuk hatimu, untuk ketenanganmu, untuk masa depanmu. Dan yang paling penting, untuk menyatakan bahwa kamu masih punya harapan. Bahwa kamu masih percaya, di balik langit yang diam, ada tangan yang sedang menyusun keajaiban untukmu. Teruslah bangun, teruslah berdoa, teruslah baca surat-surat pilihan itu. Dan percayalah, langit akan menjawab dengan cara yang paling tak terduga. Wassalamualaikum sahabat langit, sampai jumpa di konten ilmu langit berikutnya. Dan semoga malam-malammu tak lagi gelap, tapi dipenuhi cahaya yang menuntunmu pulang ke jalan Allah yang penuh cinta.